Halo sahabat literasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube ini. Ya, pada konten kali ini kembali kami hadir untuk berbagi informasi tentang budidaya tanaman asolla. Ya, ini konten kali ini adalah kelanjutan daripada konten kita sebelumnya, itu tentang cara budidaya tanaman asolla dengan menggunakan wadah yang berupa nampan. Ya, jadi sahabat YouTube, hari ini adalah hari kelima setelah proses penebaran benih ya. Ya, dan kita bisa lihat kondisinya saat ini ya. Jadi dikatakan bahwa hampir seluruh permukaan daripada media budidaya tanaman asolla itu sudah tertutupi oleh tanaman asolla. Ya, jadi di sini kembali terlihat begitu cepatnya pertumbuhan tanaman asolla sahabat YouTube ya. Ternyata bahkan apabila kita budidayakan di wadah yang ukurannya kecil sekalipun, itu tidak menghalangi kecepatan pertumbuhan daripada tanaman asolla. Selama kita memperhatikan faktor-faktor yang memang dibutuhkan untuk pertumbuhan daripada tanaman asolla ini sendiri. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa ada beberapa hal yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman asolla, dan itu bisa terlihat sudah memenuhi syarat pada tanaman asolla yang kita budidayakan di nampan ini sahabat YouTube ya. Ya, pada saat ini saja pukul 9 pagi kita bisa lihat tanaman asolla itu mendapatkan cahaya matahari yang luar biasa, sangat full cahaya matahari, sehingga kita ketahui bahwa cahaya matahari merupakan salah satu faktor yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman asolla itu bisa terpenuhi pada kondisi tanaman asolla yang kita budidayakan ini sahabat YouTube. Ya, jadi seperti itu merupakan hal yang pertama yang mempengaruhi sehingga tanaman asolla yang kita tanam ini itu bisa tumbuh secara maksimal. Kemudian yang kedua sahabat YouTube, kita ketahui bahwa unsur hara merupakan faktor yang sangat berpengaruh pada pertumbuhan tanaman asolla, di mana pada video sebelumnya kita sudah melihat bahwa kita melakukan proses pemupukan awal. Ya, pemupukan awal tentunya kita ketahui bertujuan untuk memberikan asupan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman asolla untuk mempengaruhi untuk menunjang tumbuhan dan perkembangannya. Ya, jadi seperti itu kita telah melakukan proses pemupukan pada awal pertumbuhan atau pada awal penanaman tanaman asolla ini, sehingga kita bisa lihat sahabat YouTube pada hari yang kelima ini tanaman asolla itu bisa tumbuh dengan subur dan berkembang dengan baik. Ya, di samping itu pada hari yang ketiga itu kita melakukan penambahan EM4 pertanian ya. Tanaman EM4 pertanian itu kita tambahkan pada media budidaya tanaman asolla ini sahabat YouTube ya. Ya, tujuannya adalah untuk memperkaya kandungan mikroorganisme pengurai yang ada di dalam media budidaya tanaman asolla ini, sehingga nantinya diharapkan dapat menguraikan bahan-bahan organik, misalnya pupuk kandang yang kita berikan sekiranya memang pupuk kandang tersebut belum terurai secara sempurna. Ya, jadi penambahan EM4 pertanian untuk memperkaya mikroorganisme pengurai, sehingga untuk membantu penguraian unsur-unsur hara yang terkandung di dalam media budidaya tanaman asolla ini, sehingga nantinya mudah diserap oleh akar daripada tanaman asolla. Seperti itu sahabat YouTube ya, walaupun pada dasarnya pemberian probiotik dalam bentuk EM4 pertanian itu tidak mesti, tidak wajib. Yang jadi keharusan itu adalah sumber unsur hara, dan hal ini adalah pupuk organik yang kita berikan pada tanaman asolla. Jadi sahabat YouTube, jadi tidak heran apabila tanaman asolla ini tumbuh dengan maksimal ya. Pada hari yang kelima itu sudah tumbuh seperti ini. Hampir seluruh permukaan air yang menjadi media budidaya tanaman asolla itu ditutupi oleh tanaman asolla.
Ya, dan kita perkirakan pada hari ke-7 atau ke-8 sebenarnya tanaman asollah ini sudah bisa kita panen sahabat YouTube ya. Ya, jadi sebagai kesimpulan, tanaman asollah mampu tumbuh dan berkembang dengan baik walaupun kita lakukan proses pembudidayaan pada wadah yang tidak besar, tidak luas. Tentunya pada nampan yang berukuran sekitar 27 kali 35 cm ini dia mampu tumbuh dengan maksimal. Oke sahabat YouTube, jadi mungkin ini informasi yang kita berikan pada konten kali ini, dan kami ingatkan bagi Anda yang membutuhkan bibit tanaman asollah, silahkan klik pada layar video ini sebelah kiri bawah ya. Itu kami membantu mempromosikan bibit tanaman asollah ya. Sekiranya sahabat YouTube membutuhkan, sekiranya sahabat YouTube berniat untuk membudidayakan tanaman asollah, namun mungkin sedikit kesulitan untuk memperoleh bibit tanaman asollah ini sendiri. Ya, semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.